sama ya. Inna mabri alif dan rabbuhu, ini rabbuhu nih bunya mansilah wasilah ya, mansilah wasilah cuma 2 harakat ya, karena setelahnya nggak ada hamzah. Kalau setelahnya ada hamzah disebut mansilah awilah. Bagaimana? Wa min ayatihi an khalaqakum min anfusikum azwaja wa min ayatihi, itu masalah tawilah. Kenapa? Setelah ada hamzah. Wa min ayatihi an, nah ada hamzah. Itu masalah tawilah, dibaca panjang melebihi daripada 2 harakat, bisa sampai kepada 4 harakat ya. Ini setelahnya ada hamzah, setelah domir ya, jadi dibacanya cuma 2 harakat dengan catatan ya, sebelum domir hurufnya hurufnya harus berharakat. Kalau hurufnya tidak berharakat sebelum hak domir, ini nggak boleh dibaca panjang, seperti anhu, hak sama hak domir juga anhu, hu-nya hak domir. Domir itu kata pengganti dia, ya, darinya. Buat di sini, innahu sesungguhnya, atau ya, rabbuhu Tuhannya, itu hak domir namanya, pengganti kata huwa dia. Nah kalau sebelum hak domir sukun nggak boleh baca panjang, anhu nggak boleh ya. Ini yang sebelumnya hurufnya harus berharakat, mau kasroh, mau domah, mau fathah silakan ya. Seperti lahu baginya, itu baca panjang tuh. Kenapa? Karena setelahnya hurufnya sudah sebelum berharakat. Lahu, kalau anhu itu ada sebelumnya nun dulu yang mati sukun, yaitu nggak boleh baca panjang. Fihi, ya, fihi nggak boleh baca panjang. Kenapa? Karena ada iya, sudah ada iya yang sukun. Fihi nggak boleh, fihi nggak boleh. Ya, banyak. Ya, pokoknya catatannya setelahnya nggak boleh huruf yang sukun. Nah, atau huruf setelahnya yang sukun, ini juga boleh baca panjang. Banyak. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lahul hamdu wa lahul mulku. Lahu kalau enggak ini karena ada alif lam, lahul mulku, al mulku sukun ya, alif lam koma dia, walahul hamdu tuh. Itu setelah hu apa ya, ada alif lam sampai koma dia disebut ya, lamnya alif lam hamzah wasrol nggak boleh baca pada pertengahan, itu nggak boleh. Lahul boleh langsung aja ya, lahul mulku wa lahul hamdu, padahal hamdanya juga. Jadi huruf sebelum dan sesudahnya ini adalah huruf yang berharakat. Itu seperti rabbuhu aman tuh ya, ba-nya berharakat rabbu. Kemudian setelah hadomir ada ba lagi tuh, rabbuhu bil. Nah, bil wali ba bi, nah ini berharakat juga, makanya dibaca panjang. Idnadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Ini disebut dengan mansilah wasilah, dengan catatan ya, setelahnya tidak ada hamzah. Kalau ada hamzah mansilah qawilah ya. Kemudian catatan lagi, sebelumnya hurufnya harus berharakat.
dan setelah juga hurufnya harus berharaka. Seandainya huruf sebelumnya sukun mati ya, atau setelahnya huruf mati ya, ini tidak boleh dibaca panjang. Itulah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithu Musa idna dahu rabbuhu bil wadil muqaddas dua. Ini dua muqaddas bil wadi itu jurang apa lembah. Ini bil wadi lembah karena di bawah dua gunung Poncol atau gunung atas sih. Jadi lembah jadi biru. Jadi Nabi Musa ketika dipanggil bukan di atas gunung, jadi justru di lembah. Ya, lembahnya lembah yang suci. Ya, Muqaddasi itu adalah tempat yang suci yang diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud muqaddas itu. Kalau mubahah wal mubarakah ya, jadi tempat yang disucikan dan yang diberkahkan. Nama bukit itu bukit tua muqaddasi tua. Jadi di lembah yang disucikan, nama bukit adalah bukit tua. Nah di sana diturunkannya kenabian terhadap Nabi Musa, langsung menerima wahyu ya, kenabian dari Allah tanpa melalui perantaraan malaikat Jibril. Jadi tua itu antara Ailah dengan kota Mesir, dan letaknya Wadi Bintul Sinina itu adalah begitu itu antara Ailah ya dan Mesir ya. Ailah nggak tahu Mesir belum sampai jalan-jalan ke Mesir Ailah, kita cari Ailah di mana itu, karena Ailah itu antara tua itu antara Ailah baina Ailah wa Mesir, antara Ailah Mesir. Bil muqaddas itu idhab ila fir'auna. Ini di dalam tafsir As-Sahih yang kita bayangin kan Fir'aunnya gede tinggi, kumis gede kan, dok-dok gitu kan, galak. Jadi kita bayangin itu Fir'aun kayak gitu ya, badannya tinggi ya, gedeg, mukanya garang gitu kan. Jadi kita bayangin Fir'aun. Ternyata di dalam tafsir Sahih di sini dijelaskan Fir'aun itu karena dulu arba'atu asbari. Jadi Fir'aun itu tingginya cuma 4 tingkat. Fir'aun itu dari situ. Sahih tingginya cuma 4 tingkat. Coba apa ya? Jadi 4 tingkat. Kita cuma 20 cm. Ya, 20 cm. Kalau misalkan panjangnya berarti cuma 80 cm. Ya, ini di tafsir Sahih dijelaskan karena tubuh arba'atu asbari. Jadi panjangnya Fir'aun itu, tingginya Fir'aun cuma berapa? 4 tingkat. Waliyatu akbaru itu, dan jenggotnya Fir'aun ini lebih panjang daripada tubuhnya. Panjang. Makanya kalau begitu kan itu jenggot kan. Di jenggotnya panjang, bahkan panjang jenggotnya lebih panjang daripada badannya. Ya, makanya yang pertama kali memakai koko itu apa? Koko itu bagian yang tinggi itu Fir'aun. Kenapa? Karena kalau nggak pakai koko, ya dia pasti jenggotnya lengser. Yang siapa al-khopan yang ayam si ala lihat ini kalau nggak pakai koko dia takut jalan, ya jenggotnya kayak gini deh.
Makanya awalnya ya tak itu. Jadi piramid itu adalah orang yang pertama kali memakai daripada pokok itu. Begitu kokoh. Jadi panjang. Apanya? Jenggotnya. Ya. Itu bahkan dalam satu riwayat yang lain saya baca. Jadi makannya cuma 40 hari sekali. 40 hari sekali makannya anak kontak. Ya anak kontak 40 hari sekali makan. Kayak kita kan makan mulu. 40 hari sekali. Ini Fir'aun nggak pernah sakit, nggak pernah ngalamin sakit, sehat terus itu. Fir'aun pilek kali nggak pernah pilek, sehat terus. Makanya kalau orang nggak sakit-sakit Fir'aun gitu. Makanya sakit orang dulu baru pindah-pindah iya. Jadi nggak ada kelompok Fir'aun gitu. Maka sakit itu ternyata bahagia. Ya, dibeda dengan Fir'aun. Pada satu ketika Rasulullah ditawarin seorang gadis cantik, ya, cantik gak pernah keluar, ya. Cuma diceritakan bahwa ya Rasul ini alhamdulillah ini perempuan gak pernah sakit ya Rasul. Rasul gak mau, gak mau kawinin. Maka sakit itu anugerah ya bagi kita. Ya, sakit itu anugerah. Bahkan sebelum meninggal sakit dulu adalah hadiah. Hadiah. Kenapa? Ya sebelum meninggal. Biasanya kalau orang sakit selalu ingat sama Allah. Bahkan sakit itu selalu dekat dengan Allah. Yang sabar, tapi kalau yang sabar penyakit mulu. Kalau yang sabar itu pasti selalu dekat. Makanya ketika orang sakit itu minta doa sama dia. Karena ada 7 kelompok yang doanya nggak pernah ditolak sama. Satu, ya, jadi sabarun, ya, itu da'watin apa itu di hadisnya. Yang pertama, al-ghazi hatta yahya, orang yang melaksanakan orang perang bisa bilang sampai dia kembali ke kampungnya. Kedua, orang yang haji sampai dia kembali pulang dari tanah suci ke kampungnya. Yang ketiga, orang yang marid yang sakit hatta ya doa orang yang sakit sampai dia sembuh. Itu selama dia sakit, itu ketika diminta doanya dijawab. Makanya kalau bisa minta doanya orang sakit, doain saya. Kenapa? Itu doanya lagi dijawab. Kenapa orang itu dekat dengan Allah? Ya sakit astagfirullahaladzim, doain yang maafin. Dan cinta kita biasa kalau sakit bagus. Ya, jadi itu bagus ya Allah udah sembuh saya mau tuh gitu. Ya, tapi udah saya berbentuk. Orang sakit kita dekat dengan Allah. Makanya doanya dijawab. Itu ya. Al-Marid hatta yarfa. Kemudian al-mazlum hatta ya. Orang hatta yusol. Orang yang dizalimi sampai dia dapat pertolongan. Ya. Itu. Kemudian ada lagi dakwatul mali, dakwatul akhi di akhir hidup, bukan 7 ya. 5 dakwatul akhi di akhir hidup. Ya, yang terakhir adalah doa seseorang saudara kepada saudaranya lagi, hatta saudara muslim. Ini perjalanan dia berdoa untuk saudaranya lagi, kemudian doa itu tidak diketahui oleh saudara yang didoain. Ya, jadi nggak usah bilang-bilang. Bahkan itu asal ijabatan paling cepat diijabah doanya adalah doa seseorang yang mendoakan kepada saudaranya yang didoain yang tahu. Ya, bismillah ya Allah, angkat penyakitnya Allah. Ya Allah, ya sembuhkan penyakitnya Allah. Ya Allah, ya berikan rezeki yang berkah ya Allah. Ya, jadi yang didoain yang tahu. Ya Allah, dia perlu ya Allah. Ya, apa namanya? Ya, keperluannya engkau penuhi ya Allah. Itu tanpa dikasih tahu, ngedoain sendiri, ngedoain saudara lain. Baik saudara, ya, saudara anak pertama saudara muslim, apalagi udah saudara muslim sekanung juga, tetangga juga gitu mah luar biasa itu.
doa itu dijawab. Itu yang paling cepat dijawab. Dakwatul akhi diakhiri bil ghaib, yaitu doa seseorang saudara kepada saudaranya bil ghaib, artinya yang didoain gak tahu. Pagi-pagi dia ngomong udah ada doain pagi malam ya kira gitu udah. Gak usah, udah biarin aja. Ya doain aja. Itu paling cepat. Doanya yang dijawab. Kenapa? Saking ikhlasan kalau saya mau doain udah. Itu paling cepat dapat dijawab. Itu di antara yang 5 itu. Doa orang perang sampai dia pulang, doa orang yang haji sampai dia pulang lagi, doa orang yang sakit sampai dia sembuh, doa orang yang dizolimi sampai dia mendapat pertolongan, doa orang saudara kepada saudaranya yang didoainnya enggak dilupain. Yang paling cepat mana? Asrogi jabatan, ya. Itu dakwatul akhi diakhiri bil ghaib. Paling cepatnya dijawab adalah doa saudaranya kepada saudaranya lagi bil ghaib secara apa? Secara ya ghaib enggak tahu. Makanya kita ada di sini kali buat anak apa? Kemudian anak Fatihah ada 1 orang. Al-Fatihah itu saja. Fatihah seorang, anak 1, anak atau istighfar. Makanya itu di antara ciri Rasulullah. Para jamaah sekalian, ini buat kaumnya ketika dia melihat catatan-catatan amal yang di-story setiap hari Kamis sama Senin kepada Rasulullah SAW sebagai apa namanya? Sebagai amalan umatnya. Itu kalau Rasul lihat ini catatan amal umat itu bagus, Rasul alhamdulillah muji kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul ketika apa? Ketika mencatatkan amal kepada umat itu kemudian kurang bagus, langsung Rasul minta ampun kepada orang umat itu luar biasa Rasulullah. Maka Rasulullah ada di dunia ini minta doa terus, minta istighfar terus bertunggalnya. Maka itu apa-apa. Baca istighfar 100 kali buat saya, buat anak 1 ini, buat ini. Ya kalau saya diomong udah istighfar ini luar biasa. Ya, bahkan orang yang berbuat salah sama kita, ya Allah ampuni dia, ampuni dia, ampuni dia. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Orang yang kurang bagus sama kita tuh, makanya anak penting untuk anak. Terus aja kita istighfar. Yang gue sering kasih tahu, udah ada kita. Karena doa orang tua sama anaknya itu doa yang mustajabah. Bahkan di dunia akan dibuktikan oleh Allah di antara doa orang tua. Ya. Jadi senangnya orang tua, sukanya orang tua itu suka di apa? Bukan suka, dikabulkan oleh Allah dalam dunia. Dan tidak sukanya juga kadang-kadang tidak dikabulkan juga dalam dunia. Gitu. Orang tua. Orang tua itu penting diiman. Ya. Karena senangnya kita adalah senangnya orang tua. Artinya ketika orang tua kita senang, maka tidak itu bersenang. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, yang nggak punya kirim doa, kirim istighfar, kirim sedekah, terus ya ini pasti ya dapat keberkahan dunia. Ya, para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ya dalam ayat-ayat ini sebelumnya atau yang sudah kita jelaskan menjelaskan tentang bagaimana terjadinya kiamat, bahkan ada dicabut nyawa, ya malaikat-malaikat mencabut nyawa, bahkan menceritakan bagaimana kejadian kiamat, tiupan pertama, tiupan kedua, ya bahkan kejadian bagaimana nanti hati-hati manusia setelah dibangkitkan di alam kubur, ya. Kemudian setelah itu membahas para jemaah sekalian kemarin kiamat fa'in nama hiya zalzalatum wahidah fa'idahum bisahirah. Hanya saja ya bermula pengembalian manusia adalah satu zalzalatun wahidah, yaitu satu tiupan saja. Tiupan yang kedua fa'idahum bisahirah, maka serta merta kullu makhlukin tiap-tiap makhluk bisahirah, yaitu hidup kembali berada di atas permukaan bumi. Nah, ini
Setelah itu bahas tentang bagaimana ya cerita di sini. Nah, hal ata hadis Musa ini pertanyaan Allah kepada Nabi Musa, dan hal di sini maknanya qad sesungguhnya sebetulnya. Hal ata hadis Musa, apakah telah datang kepada kamu wahai Muhammad hadis Musa tentang cerita Musa. Ini kemarin bahas tentang bagaimana kejadian kiamat, bangkitan oleh langsung cerita kepada Nabi Musa. Ini jadi kata-kata sisipkan. Bahasanya di sini apa? Ya, menceritakan hal yang lain. Makanya ayat ini adalah tasliyah. Ayat ini adalah tasliyah. Tasliyah itu kalau bahasa kita mah menghibur kepada Nabi. Ya, menghibur kepada Nabi. Kalau baca nangis mulu nih, kita kadang-kadang suka dongeng aja, didongengin dan ya itu dikasih cerita-cerita, ya ngomong kalau bahasa kita mah dikasih tasliyah. Maka seperti kita nyelawat sudah tasliyah, bukan silawat, sudah bukan salawat, silawat. Kalau salawat kan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Jadi ketika takjil itu bukan salawat, silawah. Silawah itu memberi apa? Apa namanya? Ngomong, ya bahasa kita menghibur. Silawah, bukan nyelawat, itu nyelawatan ya. Salawatnya, bukan salawat. Silawah itu menghibur kepada sahibul bait biar supaya tegar kembali, ya. Gitu, jangan ya terbawa duka gara-gara ditinggal, ya terkena musibah. Makanya disebut silawah. Silawah itu menghibur. Gitu. Maka kalau datang nyelawat, ya silawah itu ya kita kasih hiburan, sabar. Jangan sampai nangis, biar nangis. Oh bapaknya malah banget tinggal bapaknya itu ya. Juga tersiapa lagi ngurusnya kalau bisa mah hibur, hibur udah, hibur mah jangan lagi orang tua. Kita juga kalau masih sekarang bisa, kalau udah sampai mah gitu, ya jangan jadi temenin lagi apa jadi itu aja labakan. Ya, jadi silawah hiburan. Kita juga bakal mati, jangan lagi itu. Jangan mati aja nangis, nanti pakai nangis lagi. Gitu. Tapi kalau nangis nggak apa-apa ya, nangis nggak apa-apa nangis juga. Yang nggak boleh mah merata. Ya, ini haram hukumnya merata. Ya, ibu-ibu hukumnya merata haram menangis, merata sampai cerita, kadang-kadang berodotan, kadang-kadang rambut jauh-jauh, ya, gitu. Sampai hubungan jauh-jauh, kasur pada rusak, gitu. Ya, itu jangan, itu hukumnya haram. Bahkan kalau kita bikin makanan, kalau kita bikin makanan kepada orang yang nangis seperti itu, hukumnya haram ketika ada musibah. Karena orang itu di bagian maksiat. Bahkan nanti di akhiratnya dia akan menggonggong seperti gonggongan anjing. Jangan terlalu dia biasa nangis, keluar air mata, nangis biasa itu nggak apa-apa, wajar. Orang tinggal meninggal dunia nangis ya, mas tinggal orang tua tahu apa dia, tinggal bini nangis wajar lah tuh, tinggal bini nangis keluar air mata wajar lah. Ya, bagaimana kalau keluar air mata nangis seperti ini, nggak jadi masalah, dia nggak boleh itu dalam kitab. Kalau diwasiati, ya kalau saya meninggal dunia nanti nangis ya. Itu haram. Itu apa? Itu ya apa namanya? Nah, yang nggak begitu yang nggak boleh. Jadi kalau orang lu kan juga, kalau Cina lu kan juga ya nangis kencang, bikin bayar kencang, gede dikit bayarannya. Sampai keluar mata buruk bayar, itu gede dikit bayarannya. Nah kalau apa wasiat begitu, yang kena azab yang ini, ya, yang mati karena dia gitu, ya. Itu jangan. Kenapa? Karena pada sekalian al-mayitu yu'adawi ma'alih. Mayat itu disiksa gara-gara ratapan daripada orang yang merata itu. Jadi bukan malah sayang, malah jadi siksaan buat si mayit.
Jadi semakin kencang ratapan kita, semakin besar siksaan buat Ismail. Bukan saya itu orang itu. Orang malah nyiksa yang meninggal dunia. Ya, al-maitu yu'adzabu bimani ali. Ya, mayit itu disiksa gara-gara ratapan itu diratapinya. Ya, kalau saya meninggal, siapa yang masih madam saya, siapa yang berusin saya, bapak, emak, gitu kan. Nah ini dulu sampai kelojotan, sampai pingsan-pingsan, kadang-kadang pelaku. Padahal mah nggak bisa tuh pura-pura pingsan doang kan. Ya, jangan terlalu terbuai dengan duka itu sehingga kita lupa. Gitu. Sampai menjerit-jerit segala macam itu tidak boleh. Rata kalau keluar mata nangis biasa wajar lah. Ya, Rasul juga keluar mata, Rasul juga nangis. Ketika ditinggal oleh Sayyidina Qasim. Jadi ini hiburan buat Rasulullah. Kenapa? Karena ketika dakwah Rasulullah SAW gak gampang. Ya, menghadapi orang-orang kafir, menghadapi orang-orang munafik, menghadapi orang-orang musyrikin ini dihadapi Rasulullah. Ya, orang-orang kafir di Mekah luar biasa. Orang musyrikin bagaimana musuhnya Rasulullah SAW, dan juga orang-orang munafik ini banyak terjadi ketika di Madinah. Ini dihadapi Rasulullah luar biasa. Gak gampang ajak orang, bahkan mau dibunuh Rasulullah. Bahkan Rasulullah sampai ditahan berapa tahun, gak boleh keluar, gak dipasang makanan. Ya, dari masih kecilnya Rasulullah seperti itu. Ya, udah banyak yang bunuh Rasulullah, diamankan Rasulullah SAW. Ya, bahkan sebelum dia lahir, bapaknya sudah meninggal. 6 bulan lahir, ibunya meninggal. 8 bulan diurus oleh kakeknya. 8 bulan umur 8 tahun diurus oleh kakeknya meninggal. Terus nggak berhenti ujian Rasulullah. Makanya orang yang bakalan jadi orang besar biasanya kayak gitu. Ya, ujiannya luar biasa dari masih kecil. Kenapa? Mau dijadikan orang besar. Ya, kalau kita makan ayam itu makanya apa, ada yang penyet, sekarang udah yang geprek kan ya. Itu hampir terkenal. Kenapa? Itu dimasak dulu, nggak mungkin dimakan. Nggak mungkin, kalau biasa kalau udah